Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang pembawaannya tenang, bicaranya asik, karismatik, tapi setelah kamu kenal lebih dalam, tiba-tiba kamu sadar kalau kamu cuma dimanfaatin sama orang itu. Banyak buku-buku motivasi di luar sana selalu ngajarin kita buat jadi orang baik, selalu kooperatif, dan berpikiran positif. Tapi faktanya, dunia nyata nggak seindah itu. Begitu kamu masuk ke dunia kerja atau lingkungan sosial yang keras, kamu bakal ditampar oleh realitas bahwa banyak orang di luar sana yang egois, manipulatif, bahkan toksik. Di dunia ini, ada dua jenis tipe orang dalam berinteraksi. Pertama, tipe yang memikat atau sedaktif. Mereka ini sadar penuh dengan bahasa tubuh mereka, cara berpakaian, dan cara bicara. Mereka tahu cara bikin orang lain nyaman. Tapi yang bahaya adalah tipe yang kedua, orang yang anti-sedaktif. Mereka gak punya self-awareness atau kesadaran diri. Mereka masuk ke kehidupan orang lain, ngomong sesuka hati, pamer, suka menceramahi, dan ngerasa paling benar tanpa pernah ngaca. Kamu harus jadi pengamat yang jeli. Kalau ada orang yang sering telat tanpa alasan, gak ngebales chat kamu tapi aktif di media sosial, atau mejanya berantakan gak karuan, secara gak langsung, mereka lagi menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Kesalahan terbesar kita sebagai orang baik adalah kita terlalu gampang ditebak. Kita menumpahkan semua cerita hidup kita di media sosial. Dari sarapan apa sampai galau karena apa. Hukum psikologinya jelas. Sesuatu yang terlalu sering dilihat akan kehilangan nilainya. Kamu bakal dianggap remeh. Solusinya, buat batasan. Coba sesekali menghilang selama beberapa hari. Kurangi intensitas postinganmu. Bikin orang lain bertanya-tanya, dia lagi sibuk apa ya sekarang? Saat kamu menciptakan sedikit misteri, orang lain akan mulai menghargai kehadiranmu lagi. Di dalam hubungan kerja maupun asmara, memberikan kejutan atau menunjukkan sisi lain yang gak pernah mereka tahu sebelumnya adalah kunci supaya energi hubungan gak cepat habis. Terus, kenapa para manipulator atau kaum toksik yang narsis ini bisa dengan mudah masuk ke hidup kamu? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri, yaitu kurangnya rasa cinta pada diri sendiri. Kalau sejak kecil kamu jarang divalidasi, sering ragu sama kemampuan diri sendiri, atau merasa gak layak dicintai, kamu ibarat sebuah kapal yang penuh dengan lubang. Begitu ada orang manipulatif yang datang dan memberikan pujian palsu, kamu langsung luluh. Begitu mereka memberikan kritik yang menjatuhkan, kamu langsung depresi. Orang yang mencintai dirinya sendiri punya benteng otomatis untuk menolak hal-hal yang merusak kebahagiaannya. Ketika orang lain berusaha menjatuhkan mereka akan merasa terpukul, tapi hanya sebentar, dan mereka bisa langsung bangkit karena mereka tahu kalau omongan orang lain yang berusaha menjatuhkan mereka itu sampah, dan mereka tahu kapasitas mereka. Saat hal buruk atau manipulasi terjadi pada hidup kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menyalahkan orang lain, merasa jadi korban, dan meratapi nasib. Tapi hasilnya, kamu nggak akan pernah berkembang. Atau pilihan yang kedua, kamu melihat ke dalam diri kamu sendiri dan bertanya, kenapa kamu bisa sebodoh itu sampai mengizinkan orang jahat ini masuk ke dalam hidup kamu? Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Perlahan tapi pasti, jadikan setiap pengkhianatan dan manipulasi sebagai pelajaran untuk membangun benteng harga diri kamu. Jangan turunkan level kamu jadi jahat seperti mereka, tapi jadilah orang baik yang strategis dan cerdas.